Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulliya syai'an min umuril muslimin lam yanzurillahu fi hajatihi hatta yunzara fi hawaijihim. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulliya syai'an, man utai sapane wong iku mulia dan pasrai sokoman. Barang siapa diberi amanah, barang siapa barang siapa diberi amanah syai'an ing suci-wici min umuril muslimina, kang tetep saking pira-pira urusane wong Islam. Barang siapa oleh Allah diberi amanah menjadi pemimpin atau dipercaya tentang satu urusan umat Islam, jabatan itu kan amanah. Barang siapa diangkat menjadi pejabat ngurusi urusan orang Islam, maka lam yanzurillah, lam yanzur, orang bakal ningali cinta Allah Gusti Allah orang ningali cinta Allah fi hajatihi ing dalem pira-pira hajatiman. Allah tidak akan pedulikan dia, Allah tidak akan memperdulikan mereka pemimpin-pemimpin orang Islam hatta yanzura, sehingga ningali sub Allah, hatta yanzura sehingga ningali sub man fi hawaijihim ing dalam pira-pira hajatil muslimin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi mengingatkan tugas menjadi pemimpin itu tidak untuk enak-enakan. Siapapun menjadi pemimpin pada level manapun, pada level manapun, tinggi ataupun rendah, barang siapa memimpin urusan orang Islam bidang apa saja, hukum lah, pemerintahan lah, sosial, ekonomi, siapapun yang menjadi pemimpin umat Islam atau mengurusi urusan umat Islam, maka dia harus memperhatikan pada orang-orang Islam itu. Artinya pemimpin harus tanggung jawab. Allah tidak akan memperdulikan para pemimpin selama para pemimpin itu tidak memperdulikan rakyatnya. Artinya pemimpin harus konsekuen. Pemimpin harus konsekuen, harus benar-benar ngurusi, jangan malah jadi urusan. Termasuk pengurus pondok ini, dengan termasuk oleh Allah kita ini diberi
amanah untuk mengurus urusannya anak pondok. Nah, dalam level kecil mengurus pondok, lebih kecil lagi ketua kamar. Siapapun oleh Allah diberi amanah ngurusi urusan orang Islam, maka Allah tidak akan memperdulikan dia sebelum dia benar-benar peduli pada urusan umatnya. Jadi kita jangan hanya cari jabatan, ojo seneng jabatan itu tapi gak gelem nyambut gawe. Ini penyakit. Kadang orang ini kalau ada apa organisasi rebutan jadi pengurus. Waduh, rebutan jadi RT, rebutan jadi imam. Orang berebut jabatan tapi tidak berebut tanggung jawab. Wis jadi pengurus gak tahu ngurus, malah jadi urusan. Nah, ini ada tipe orang yang tidak tanggung jawab. Kalau kamu mengambil jabatan, menerima jabatan, harus konsekuensinya mengurusi apa yang diamanahkan. Jangan cuma cari nama, nampang jabatan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Jangan hanya jadi pengurus papan nama. Ini yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa menguasai urusan umat ini, kemudian dia mempersulit urusannya, maka Allah akan mempersulit hidupnya di dunia sampai di akhirat. Jadi siapa orang pemimpin yang tidak memudahkan urusan rakyat, pemimpin yang mempersulit urusan yang seharusnya mudah, dia akan dipersulit juga hidupnya oleh Gusti Allah. Ya. Sebaliknya, barang siapa pemimpin yang belas kasih, siapa orang pemimpin yang mengasihi rakyatnya, maka dia akan dikasihi oleh Gusti Allah. Jadi posisi pemimpin itu penting, sebab dia wakil Tuhan di bumi. Kalau pemimpin baik, negara jadi baik. Kalau pemimpin itu korup, negara juga bangkrut. Makanya ini harus hati-hati. 3 hari ke depan ada pilkada. Se-Indonesia atau se-Jawa Timur. Tiga hari tanggal berapa itu? 9. Tanggal 9 akan ada pilkada. Nah ini harus perhatikan. Kita tidak ngampanyekan orang, tapi kampanye kita pilihlah orang yang amanah. Allah memerintah kita, rakyat, berikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintah kamu untuk memberikan amanah kepada yang berhak. Berikan pada pemimpin yang berhak, yang cakep, yang memang betul-betul dia mampu. Jangan milih pemimpin karena kamu diberi uang. Jangan ada jual beli suara. Itu yang buat negeri tambah rusak. Semakin banyak daftar pejabat yang ditangkap, entah itu DPR, entah bupati. Banyak sekali kepala desa tangkap polisi, tangkap KPK. Karena apa? Ya karena dia mengambil jabatannya pakai uang. Kampanye selalu butuh
semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar pula yang harus dia kembalikan. Jadi kalau pemimpin ini semakin royal bagi-bagi uang, alamat dia akan semakin rajin melakukan korupsi. Dari mana duitnya itu? Wong kepala desa itu gajinya berapa sih? Kepala desa itu gajinya mungkin 5 juta atau 3 juta. Tapi pilkades bisa habis 3 miliar. Lu balik itu kondi. Ini kan gak masuk akal. DPR itu gajinya berapa sih? Kok biayanya miliar-miliar. Ini loh, negeri rusak ini gara-gara jual beli suara. Jadi kita harus menyuarakan, jangan lagi jual beli suara. Pilihlah yang betul-betul berhak. Pilihlah pemimpin yang memang benar-benar layak. Track recordnya. Ini perintah Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi jangan milih orang yang tidak sesuai. Ini perintahnya. Jangan sampai pilih pemimpin karena uang. Ini harus digelurakan. Kampanye anti pemimpin busuk. Siapapun, pokoknya yang busuk jangan dipilih. Jadi terserah. Kita ini tidak usah pikiran soal beda bupati, beda apalah. Kita ini wis miliosa keyakinanmu, pengetahuanmu. Jangan sambil menjelek-jelekkan yang lain. Ya kan milih bojomu, lem-lemen dewe bojoku ayu. Tapi gak usah ngomong bojomu elek, gak usah. Ya wis bojomu ayu iya. Bojoku ya ayu iya ya wis. Pilih dewe orang usah ngelek-ngelek no lihat. Jangan ada caci maki. Indah ini sedih. Mesti pil-pil gini nih, mesti selalu diimbangi dengan caci maki. Seneng ini sambil membenci itu. Tidak perlu. Jadi kamu tidak perlu menjelekkan yang lain. Lem-lemen bojomu dewe. Wong tak ono sapa wong paling ayu bojoku. Ya wis. Ojo wis ngomong sing ayu bojoku, liyane elek. Lu jawab apa? Bojomu ya ayu, bojone wong dia ya ayu. Ayu menurut awak bojone dewe. Jangan saling menjelek-jelekan. Nah, ini gak suka. Mesti kalau pilkada itu efeknya begitu. Gak tahu tim suksesnya ini memang apa gak mundur gak lego. Kampanye buruk, busuk, hoax ya. Hentikan. Sampeyan niku wis ora usah dikira milih bupati. Kon lek awakmu mati bupati niku gak mesti teko. Luwih penting ngurusi tonggomu ya. Dulurmu itu lebih penting. Jangan pecah saudara gara-gara pilihan bupati atau pilihan wali kota. Is pilihan sakarmu, tapi pilihan yang betul-betul mampu. Hadis surah Tabrani an Ibnu Umar. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakum wa amrukum jami' yuridu ay farraqa jama'atakum faqdulu. Arwah Muslim. Man utai sapane wong iku ada teko sapa man kum ing sira kabeh. Wa amrukum utai urusan sira kabeh iku jami'un kang sepakat. Kalau kamu ini sudah kompak, ini sebetulnya narasinya ini dalam hadis yang panjang tentang kepemimpinan. Apabila kita ini sudah punya konsensus satu negara, satu kepemimpinan yang sah, ya. Kok ada orang ingin memecah belah?
Yuridu ngarepaken sapa man ayu fariqo yen to misah sapa man jama'atakum ing kelompok sira kabeh faktuluh matenono sira ing man. Ini maksudnya pemberontak. Orang yang ingin memecah belah negara itu tidak boleh. Ada tahap tertentu boleh dibunuh. Artinya kalau dia makar melawan boleh dibasmi. Tidak boleh menentang pemerintahan yang sah. Bahwa kita harus tunduk kepada sistem, pada satu kepemimpinan, senang ataupun tidak senang. Umpamanya kamu ini ada yang dulunya pemilih si A, Pilpres, contoh Pilpres kemarin itu pilihan antara siapa? Pak Wowo sama Pak Wi. Boleh beda pilihan, tapi ketika sudah diputuskan pemimpin adalah Pak Wi, yang lain tidak boleh merusak, mengadu domba, menolak, tidak boleh. Bahwa kalau sudah diangkat pemimpin yang sah, maka tidak boleh melawan pemerintahan yang sah. Tidak boleh. Rasulullah SAW mengingatkan itu. Jangan melawan pemerintahan yang sah. Tidak ada kamus berontak. Tidak boleh. Senang tidak senang, Allah perintah kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Suka tidak suka kamu harus mendukung pemerintahan yang sah. Lek gak seneng entenono 5 tahun kas pilihan mana ojo dipilih, tapi jangan dirusui. Ini kita ini kadang sedih, negara ini gak kondusif. Karena apa? Saling celah. Lawan-lawan politik gak bisa menyelesaikan, atau yang menang tidak bisa mengakomodir yang kalah, sehingga jadi luka. Harusnya demokrasi ini ya dewasa. Sing menang ya harus selesai, jangan teruskan kemusuhan. Sing kalah juga harus nerima, jangan terus melawan. Sama dengan orang sepak bola, yo lawan tek kalah ya wis, musuh terus kalah terus balik di jubles lapangannya dihubung, kalah ya wis. Kalau kamu kalah dalam satu pertandingan, kamu masih ada kesempatan dalam pertandingan yang lain. Jadi kalau kamu kalah pilihan dalam Pilpres, tunggu 5 tahun lagi ada Pilpres. Tidak perlu merusui pemerintahan yang sah. Ini tidak perlu. Dulu ayah saya ini pernah tahun 82. Saya masih kecil, itu dulu ada kasus Tanjung Priok, di mana ada demo ditembak oleh aparat. Masih ada dulu zaman Pak Harto, kasus Tanjung Priok. Ada orang demo, tidak tahu siapa provokasi, ada demo terus ditembak tentara, aparat, kemudian terjadi kemarahan. Umat Islam marah. Beberapa orang ingin memberontak, datang menemui ayah saya. Ayah saya bilang tidak. Saya masih ingat ayah saya waktu itu didatangi orang, pokoknya ini tidak puas lah, ini pemerintah zalim, ini diktator, ini apalah. Ketika mereka ngajak memberontak, ayah saya tidak mau. Kata ayah saya, sultanul dzulum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang brengsek itu lebih baik daripada perang. Jadi kita mesti harus terima apapun. Pemimpin yang jelek, kata ayah saya, itu lebih bagus daripada perang. Sebab kalau kita memberontak, perang, hancur negara. Orang malah tidak sekolah, tidak ngaji,
tidak bisa kemana, tidak bekerja, tidak aktivitas, habis, hancur. Apa yang terjadi di Timur Tengah itu kan diadu domba, perang, hancur, tidak ada ujungnya. Kalaupun kita tidak suka, memang pemimpin ini zalim umpamanya, oke, ya sudah, diam aja, tunggulah sampai waktunya selesai. Toh dia sehebat-hebatnya juga akan mati. Sudahlah, siapa yang gak mati? Stalin mati, Hitler mati, siapa lagi pemimpin diktator dunia, semuanya mati. Jadi tidak usah kita ini bikin perang atau huru hara atau pemberontakan. Tidak boleh melawan pemerintahan yang sah. Kalau memang kamu tidak suka, jangan dipilih. Kalau kamu merasa pemerintahan ini tidak benar, ya sudah, dikritik lewat DPR, kritik lewat saluran yang benar, boleh, tidak masalah. Tapi tidak perlu dengan pemberontakan, tidak boleh. Sebab kalau terjadi perang, kalau terjadi pemberontakan, yang rugi rakyat, hancur ekonomi, hancur semuanya, mereka akan menderita. Jadi ini harus dijaga. Bagaimanapun stabilitas negara ini penting. Kalaupun kita tidak senang, seandainya kamu gak senang kepala desa, kamu tidak senang bupati, ya sudah, diam. Kamu boleh diam, tunggulah nanti pilihan lagi, jangan dipilih. Mulai gampang. Kalau kita sudah terikat pada satu pemimpin, senang tidak senang, kita wajib taat. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya pemimpin itu Abdul Habashi, orang budak hitam Afrika, hingga sisa korek, cilik, ireng, elek, senang gak senang, kamu harus taat. Ini negara ini harus ditegakkan. Waktu mereka datang sama ayah saya bilang enggak, saya tidak mau memberontak. Kecuali, kata ayah saya, kecuali masjid ditutup, kecuali pondok ditutup, kita perang, lawan. Kecuali kalau Islam ini Islam ini dilarang, agama dilarang, nah ini sudah kita boleh melawan. Tapi kalau cuma soal korupsi, KKN, nepotisme, entek no kamu, artinya kita tidak boleh memberontak. Kecuali kalau sudah prinsip agama. Diponegoro itu dulu, Pangeran Diponegoro itu sudah mau berhenti perang. Diponegoro sudah kalah perang berhenti. Tapi ketika Belanda membuat masjid sebagai kandang kuda, marah Diponegoro. Dia perang. Jadi perang ini hanya boleh kalau memang eksistensi agama. Tapi kalau soal dum-duman, gak keduman, gak kebagian, ya, bangun. Tidak perlu melawan pemerintahan yang sah. Ini supaya negeri tetap aman. Hari ini kan tidaknya dari isu-isu apalah yang membuat orang menjadi tidak tenang. Ya, muka-muka kita doakan, muka-muka semua dapat hidayah dari Gusti Allah. Dan pun kalaupun pemerintah ini kurang bagus, itu didoakan. Muka-muka pemimpin-pemimpin diberi hidayah oleh Gusti Allah. Begitu aja. Kita maki-maki percuma. Maki-maki tidak mengubah keadaan. Lebih bagus doakan. Doakan supaya pemimpin mendapat hidayah dari Gusti Allah. Rawahu Muslim. Jadi ini Rasul mengatakan, man atakum wa amrukum jami'un. Man atakum wa amrukum jami'un. Siapa orang datang sedangkan kamu sudah kompak, kalau ada provokator
Jadi Nabi sudah ngingetin, man atakum wa amrukum jami'un. Siapa orang datang sedangkan kamu sudah bulat dalam satu kepemimpinan, yuridu ayyufarriqa jama'atakum. Kalau ada orang ingin memecah belah persatuan di negerimu itu, faktuluh, maka dia harus ditolak, dibunuh pada tahap tertentu. Pemberontak itu pada tahap tertentu dibunuh. Tapi kalau dia masih tunduk ya tidak boleh dibunuh. Jadi tidak semua harus dibunuh. Maksudnya dibunuh ini pada tingkatan tertentu pemberontak. Kalau dia sudah tunduk tidak boleh dibunuh. Rawah Muslim. Selanjutnya mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man utai sakane wong iku yurid ngarepaken sinten Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan yufaqihu maka ngertekaken mahamaken sapa Allah iman fiddini indah aku. Siapa orang dikehendaki baik, jadi yang menghendaki baik itu Gusti Allah. Mayyuridillah, siapa orang dikehendaki Allah bihi khairan, untuk menjadi orang yang baik, yang lebih baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan beri dia kesempatan untuk belajar ilmu agama. Allah akan beri dia pengetahuan tentang agama. Artinya orang yang mau ngaji, orang yang mau mondok seperti kamu semua ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah. Kan kalau mondok ini nikmat, alhamdulillah. Kalau udah dapat hidayah, mondok itu wakil. Orang tidak dapat hidayah pasti gak kerasa. Wis meskipun pondoknya enak, lek perlu pondok ini nggawe kasur spring bed full AC. Seandainya ya diberi pondok bintang 5 pun, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, pasti dia tidak kerasa. Sebab keinginan untuk belajar agama itu adalah kehendak dari Gusti Allah. Ini kita lihat, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Kanjeng Nabi mengatakan, siapa orang dikehendaki oleh Allah, yang menghendaki Allah. Jadi kamu kerasa mondok, kamu mau ngaji, ini harus disyukuri. Ini adalah kehendak Gusti Allah. Legani kehendaki Allah, mondok itu luyur, mondok itu hilang. Untuk ngaji turu bukan. Jadi orang jadi baik itu adalah kehendak dari Gusti Allah. Makanya bersyukur kalau kamu masih ngaji, kalau kamu masih mau mondok, kalau kamu mau belajar ilmu agama, itu harus disyukuri. Termasuk hari ini yang masih mau ngaji di rumah lewat Facebook umpamanya, orang-orang yang masih mau ngaji, orang-orang yang masih mau belajar, walaupun tidak mondok, ya kita ini sekarang kan bisa ngaji online, di TV, di radio, termasuk di Facebook ini. Siapa orang masih mau ngaji, ya, walaupun lewat online di rumahnya, mungkin pagi ini ada yang di rumah sambil masak di dapur, nyetel Facebook umpamanya. Siapa orang yang mau ngaji, berarti dia dikehendaki menjadi orang baik
Yang menghendaki adalah Gusti Allah. Yang memilih kamu mondok itu adalah Gusti Allah. Ngomong kok kerasan, kok gak nang perapatan nih kalau gitar, cereng 500, cereng goyang dompet 1000. Kita ini mau ngaji subuh-subuh adem jamaah ngaji. Ini adalah hidayah dari Gusti Allah. Syukuri ya. Bahwa kamu jadi baik itu kehendak Allah, bukan kehendakmu sendiri ya. Ini dalilnya jelas. Nabi yang mengatakan mayyuridillahu bihi khairan, siapa orang dikehendaki Allah, yang menghendaki adalah Gusti Allah. Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, Allah ngertikan dia ilmu agama. Juru saiki Allah menggelemkan bahasa Indonesia apa? Menjadikan gelem gitu. Apa jadi? Mengerasankan gitu. Bahasa pakel. Mengerasankan kamu di pondok gitu. Menggelemkan pondok itu loh, menggelemkan. Hari ini kan mesti ini kan ya setengah tulis. Gelem pondok berarti oleh hidayah saking Gusti Allah. Kalau nggak dapat hidayah, isu-isu ini enak andi ngaji ambek ngopi, ngaji ambek turu, lungker. Lu ngaji kantor-kantor juga ya. Jadi orang jadi baik itu sesungguhnya pilihan dari Gusti Allah. Makanya kalau kamu masih kerasan mondok, si gelem ngaji, bersyukurlah ya. Ini anugerah. Sebab kita mau ngaji ini berarti kita dipilih oleh Gusti Allah. Allah yang memilih kita, Allah yang menggerakkan kita berkumpul ngaji atau mendengarkan pengajian, itu hidayah. Podo-podo isu-isu lek gak oleh hidayah, enakan ngrungokno dangdut ambek merem-merem, ambek mandu-mandu. Kenapa kita pilih ngaji? Karena ini petunjuk dari Gusti Allah. Syukurono, aku kadang mau arek wis mondok, wis bener ngaji, malah njaluk leren, golek liyane, rugi. Ngaji ini adalah pilihan dari Gusti Allah. Makanya senanglah, banggalah kamu jadi santri ya. Bahwa kita dikehendaki baik oleh Gusti Allah. Muga-muga terus saya dadi wong saleh husnul khotimah. Muga-muga ini kabeh santri diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga-muga kabeh diparingi sehat. Amin. Saya kene lagi wong loro hati-hati. Waktu-waktu minum obat aku tuh yo sering-sering. Ya, minum obat, istirahat. Semoga semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.